Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel saya. Lama ya saya tidak upload video. Di kesempatan kali ini saya akan mengupload video berupa informasi yang sangat bermanfaat ya, yaitu bertema tentang pandemi COVID-19 dan juga beberapa fakta-fakta yang saya temukan di lapangan. Apa saja informasi yang akan saya share kali ini? Simak terus video saya dan jangan di skip sampai selesai. Oke, langsung saja kita akan membahasnya pelan-pelan ya. Ya, oke teman-teman sekalian, kita tahu bersama ya, dunia sekarang sedang menghadapi pandemi, yaitu berupa COVID-19, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Cuma yang di Indonesia ini tidak seperti di negara-negara lainnya. Kita tahu negara lain per hari ini itu sudah sangat longgar, bahkan di Eropa itu sudah banyak orang yang tidak pakai masker. Supporter sepak bola sudah bisa memasuki stadion untuk melihat sepak bola timnya ketika bermain. Dan lebih longgar dan sepertinya sudah sangat terbebas ya dari COVID-19, walaupun mungkin tingkat persentasenya tidak 100%. Tetapi di Indonesia ini masih keadaannya seperti ini ya, banyak sekali kasus-kasus baru, kemudian angka yang meninggal itu sangat tinggi sekali. Ini menjadi pertanyaan, ada apakah di negara kita, apakah memang sebegitu berbahayakah penyakit ini, atau mungkin banyak faktor-faktor, misalnya ada banyak kepentingan orang-orang yang berkuasa yang bermain menunggangi penyakit ini dan lain sebagainya. Kita akan membahasnya tapi dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu saya menekankan kepada masyarakat kita semuanya agar lebih berhati-hati. Jadi pertahanan kita adalah kita harus lebih berhati-hati terhadap diri kita sendiri, juga terhadap keluarga, karena apapun yang diberikan nanti di dunia kedokteran itu kita harus seleksi, kita harus selektif agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, sempat sangat viral di Indonesia, yaitu munculnya Dr. Louis Owen yang diundang di salah satu TV swasta ya, kemudian diundang di salah satu podcastnya Babi Aldo. Nah, Dr. Louis ini mengatakan bahwa beliau ini tidak percaya COVID. Kemudian banyaknya kematian yang terjadi di Indonesia ini menurut beliau adalah karena interaksi antar obat yang diberikan kepada pasien COVID-19, karena bagi yang sakit COVID itu diberikan berbagai macam obat yang menurut beliau akan memperparah keadaan dari pasien yang sakit tersebut. Opini beliau ini tentu saja menimbulkan pro kontra ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, bahkan di kalangan dokter pun itu mengalami pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan opini beliau ini. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan fakta-fakta di lapangan ya, yang fakta-fakta ini mungkin bisa menjadi acuan untuk kita lebih berhati-hati. Jadi di sini saya tidak pro 100%, juga saya tidak kontra 100% terhadap opininya dari Dr. Louis. Nah, di sini adalah kita belajar bersama-sama, kita berhati-hati terhadap apapun saja hal-hal yang diberikan kepada kita kalau kita sakit, jangan sampai membuat kita menjadi lebih parah keadaannya. Adapun fakta-fakta yang saya dapatkan di lapangan adalah teman sekantor atau sekerjaan saya itu kan kemarin sakit COVID-19 dengan gejala yang sangat parah, yaitu sesak nafas dan saturasinya itu sampai
di bawah 70%. Sehingga keadaannya sudah sangat kritis ya. Dan dia bercerita bahwa sudah sangat putus asa dengan kondisinya yang seperti itu. Jadi seminggu itu mengalami demam, kemudian disusul sesak nafas dan tidak ada gejala untuk lebih baik keadaannya, sehingga dia harus dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini dia bercerita dia diberikan 1, 2, 3 macam obat, dan obat ini tidak dia minum karena dia mempercayai informasi atau berita yang didapatkan di media sosial dari opininya dari Dr. Lewis tersebut. Saya dikasih satu screenshot ya. Screenshot ini bisa kita tampilkan di sini. Ya, ini adalah screenshotnya. Jadi di grup tertentu itu saya bertanya-tanya tentang keadaan teman saya yang sedang sakit COVID-19, kemudian dia membalasnya dengan screenshot ini. Jadi ini pakai bahasa Jawa ya, saya bacakan. Ojo bahas maneh cak sakjane gak percaya covid-covidan, tepak gejala berat tetep harus nang UGD butuh oksigen, cuma obat-obat sing di-warning Dr. Lewis sama Dr. Della tak turuti gak tak minum. Oseltamivir, favipiravir, azithromycin, obat bahaya iki ngentelne getih dan buat nambah sesak kalau komorbid. Obat di atas ternyata diberikan ke semua orang yang dicurigai COVID. Gak heran banyak yang MD, tiap hari ada wae kepaten, gak pengen suudzon sakjane, tapi kenyataannya teman-teman sing barengan dirawat kabeh dikai obat iku rata-rata berdebar jantungnya setelah diminum dan gak gelem diminum lagi. Ya apa ceritane kalau yang udah tua dan gak tahu apa-apa terminum sama obat di atas. Kemudian teman saya ini memberikan saya sebuah berita lagi. Satu headline yaitu azithromycin dan oseltamivir tak direkomendasikan lagi untuk COVID-19. Ini kata ahli. Itu statement terbaru Ikatan Dokter Paru Indonesia. Sedangkan obat ini udah dikasih dari orang-orang mulai COVID, baru sekarang direvisi. Dan kenyataan paling menyedihkan, statement sudah keluar, tapi RS masih saja memberikan obat-obatan tersebut ke pasien sampai detik ini. Nah, dari informasi yang diberikan oleh teman saya tersebut, ini informasi yang sangat-sangat berharga menurut saya. Dan karena ini sangat berharga, maka saya pada waktu itu membuat status di WA saya. Kemudian ada beberapa yang mereplay dari status WA saya dan screenshotnya akan saya tampilkan juga ya. Ini adalah salah satu balasan atau replay dari status yang saya buat berdasarkan informasi dari teman saya yang tadi yang di rumah sakit itu. Dia mengatakan seperti ini, dan kabarnya obat itu di mana-mana kosong dan ternyata ditimbun. Saya juga tidak cocok obat itu. Saya hanya minum sekali saja langsung saya gak enak, terus minum susu kambing etawa untuk menetralkan kembali. Saya sendiri kan COVID juga tidak konsumsi obat dan vitamin apapun. Insya Allah dengan sholawat adrikni tiap malam 1000 kali, bismillah sekarang sudah baik, alhamdulillah. Nah, ini adalah salah satu balasan dari teman saya di Klaten ya yang terkena COVID-19. Jadi obat yang saya sebutkan tadi itu beberapa testimoni mengatakan ini obat yang sangat berbahaya ya, tidak cocok untuk pasien COVID-19. Nah, kalau ini adalah balasan atau respon dari tetangga depan rumah saya sendiri.
Jadi dia merespon dari status saya ya tentang obat-obat yang direvisi tadi itu. Dia mengatakan seperti ini, "Yo mas, istriku sempat tak belikan obat ini pas meninggalnya Pak Joni, pagi hari baru minum, mual, muntah, lemes." Jadi Pak Joni ini juga tetangga saya juga, dan tetangga saya yang lain yaitu di depan rumah saya merespon dengan mengatakan seperti ini dari status yang saya buat di WA itu ya. Setelah itu gak berani minum, padahal sebelumnya obat ini yang dipakai ortuku, adik-adikku konsumsi ini pas kena COVID. Jadi ini testimoni yang baru juga dari tetangga depan saya. Jadi kesimpulannya apa? Ya kita harus banyak membaca referensi, banyak-banyak belajar, dan ya inilah negara kita, negara yang ya kita tidak tahu apakah mereka ini benar-benar tidak tahu, dokter-dokter itu tidak tahu, atau ada sesuatu hal yang lain, kita juga tidak tahu. Oleh karenanya kita sebagai rakyat Indonesia pada saat ini harus ekstra hati-hati, harus ekstra waspada. COVID itu memang ada, tetapi penanganannya jikalau kita tidak hati-hati maka itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian saya juga melacak dan melihat-lihat di berita detik.com per tanggal 21 Juli 2021 ada berita yang mengatakan bahwa pasien isoman direvisi, obat-obat ini tidak wajib lagi. Jadi sebelumnya obat-obat yang saya sebutkan tadi itu diwajibkan. Nah karena ada berita Dr. Louis yang viral itu, kemudian banyaknya juga tingkat kematian, jadi obat-obat itu sudah tidak diberikan atau direvisi lagi bagi pasien COVID-19. Nah ini juga menjadi salah satu hal yang menurut saya kok aneh ya, kok bisa-bisanya ya obat direvisi bagi mereka yang sudah kadung meninggal, yang bisa jadi memang diakibatkan oleh karena interaksi obat atau keracunan obat itu. Jadi ini bisa jadi menyumbang angka kematian yang cukup besar bagi orang yang kena COVID. Tapi itu menjadi salah satu sebab gitu ya. Yang saya sesalkan itu ya apa dokter-dokter itu tidak tahu bahwa obat ini memang bahaya. Jadi seperti itu. Orang yang meninggal itu faktornya banyak, ada juga yang tidak mendapatkan perawatan, tidak dapat oksigen, itu bisa saja meninggal seperti itu. Tapi kalau ini meninggalnya karena kebanyakan obat atau keracunan obat, ya kita mau bicara bagaimana? Ya masa dokter enggak tahu, jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu berita yang sangat-sangat penting bagi kita agar supaya kita berhati-hati. Jadi kalau kena COVID, hemat saya, saran saya adalah perbanyak saja, perbaiki imunitas kita dengan mengkonsumsi vitamin, kemudian pakai masker tentu saja, cuci tangan, dan juga dengan olahraga ya. Itu insya Allah kita akan menjadi lebih kuat dengan menghadapi COVID-19 ini. Teman-teman sekalian, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.